Oke guys, jumpa lagi dengan BCM Girik. Jangan lupa like, tanda jempol ke atas, subscribe-nya ya, dan tanda lonceng biar kita aktif selalu inovasi untuk sebuah tutorial selanjutnya ya guys. Dan jika ada mau berbelanja ada di deskripsi bawah ya. Deskripsi bawahnya sudah jelas dan ada. Oke guys, jumpa lagi dengan BCM Girik. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya jika konten kita kali ini bermanfaat. Oke, kali ini kita mau bikin tutorial cara nyeting AFR yang banyak dari komen di YouTube. Tolong Om bikinkan cara nyetel AFR pada kendaraan Corolla. Nah, di sini kita udah mau bikinkan cara nyetel. Yang pertama-tama harus kondisi mesin kondisi idle. Dalam artian idle itu stasioner atau suhunya mencapai titik derajat maksimum. Kalau kita lihat dari scan itu sampai 95 derajat. Sampai fan, kalau otomatis sampai fan nyala. Nah, di sini kita terangkan juga bahwa kalau extra fan itu nggak bisa otomatis konsumsi BBM yang pertama akan boros. Yang kedua itu kondisi sistem pengapian. Kalau pengapian dia kurang bagus, otomatis apinya juga kurang maksimal. Dan juga dari sensor idle antara campuran udara sama bensin. Tak lupa lagi dari sensor vakum yang untuk mengetahui banyak kecilnya tekanan pada intake plenum yang akan dikirim ke injektor. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita tunggu suhunya sampai idle. Nah, di sini kita coba scan secara manual. Kalau pada kondisi dingin dia AFR berapa sih? Nah, di sini kita mau bikinkan sekalian juga. Nah, di sini letak AFR-nya di dekat shock breaker sebelah kiri. Ini VC, ini 5 volt, ini ground, ini output. Yang biru itu output. Yang kita harus cek adalah outputnya. Ini VC nya dia 5 volt yang kuning. Terus yang ini output itu yang OX sensor. Aduh. Dan juga harus hati-hati ya guys. Tak lupa nanti kalau nggak hati-hati soketnya akan pecah. Oke, di sini kita terangkan juga setiap kondisi kendaraan itu berbeda-beda. Nanti dari ruang bakar, kompresi berapa PSI, terus tekanan bensin berapa, dan semuanya itu mempengaruhi mau bikin irit dan tidaknya. Ternyata ini AFR tidak bisa setelannya ada di 0. Bisa disimpulkan AFR yang error. Oke, kita coba cek ke data list. Kita lihat kalau seumpama kita scan itu RPM naik dulu terus turun. Itu menandakan menandakan bahwa kondisi ISCV buat idle speed control dia normal. Nah, di sini juga kita bisa dengarkan bahwa antara campuran
bensin sama udara itu normal itu dari suara injektor. Dari suara injektor seperti ini. Ada bunyi tik 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 gitu. Dan mohon maaf plusnya tidak masuk. Oke, kita coba lihat data listnya. Data list AC of engine speed RPM 775 RPM, temperatur 75 derajat, airflow 0,59 volt. Nah, di sini kita perlu ketahui juga boros dan tidaknya ini bisa mengetahui. And rig after starting, ini kalau yes berarti dia BBM boros karena dia pembacaan debit bensinnya lebih tinggi. Oke, kita coba cek debit bensinnya berapa. Debit bensinnya 3,8 mili per sekon, berarti 3,8 mili per detik. Intake manifold pressure 22 mm per detik. Nah, ini kita kasih tahu juga standarnya. Ini kalau normalnya ini 3,3, yang ini 2,2. Knock sensor karena nggak pakai knock, dia no. Nah, di sini throttle opening. Nah, dia harus di sini kita jelaskan juga cara nyetel TPS. Nah, di sini kita nanti akan ketahuan. Ini posisi throttle opening dia 0 derajat. Posisi seperti ini. Di sini agak kelihatan dikit, tapi di sini agak banyak. Jangan sampai ke sini. Nanti kalau dia ke sini, kendalanya kalau posisi angkatan ada jedanya bentar. Nah, di sini kita coba guys, pelan. Perubahan dari TP sensor. Bawahnya tolong. Nah, ini ya. Ini chip kita coba gas. Ini coba udah kita coba gas sedikit, coba geserin tolong. Kebalik. RPM jadi berapa? Terus geser ke sana. Balik, kebalik. Terus sekali lagi. Sekali lagi. Ini di sini RPM-nya 1075. Terus geserin lagi, balikin. Enggak balik. Nah, di sini kalau temperatur ini udah kembali ke no. Berarti dia udah normal. Karena temperatur dia no kalau dia udah mencapai di atas 80 derajat nanti. Oke, lanjut lagi ke intinya, kita mau nyeting AFR. Karena temperatur masih 80 derajat, jadi kita belum bisa menyeting
sampai ke suhu idle. Suhu idlenya itu 92 derajat. Nanti kipas nyala itu 95 derajat. Oke, kita tunggu. Oke, lanjut. Temperatur udah sampai 92 derajat. RPM 800. Kipas sudah nyala. Nah, di sini yang kita kalau semua kita scan, yang kita harus ketahui ini airflow 1, yang kedua debit bensin ini sama ini. Nah, di sini coba kita setel. Oke, kita coba setel AFR nya, tolong dong. Oke, berapa sih idealnya? Nah, aduh. Di sini kita ketahui bahwa tadi AFR sudah saya setel. Nyetelnya tadi posisi ke berlawan alarm jam. Kalau ke sini mentok dia menunjukkan digital multitester 0,0, nggak ada tegangan. Terus setelah kita setel 45 derajat, menghasilkan 0,3 volt dan debit bensin 3,3 milisekon dan 2,3 miligram. Di sini yang harus kita ketahui 1, 2. Tapi ini RPM ngikut turun 750 dan voltase airflow 0,59. Nah, kita coba turunin lagi. Nanti ini LO2 sensor status line. Nanti kalau dia boros, dia membacanya read. Nah, di sini baiknya tuh standarnya ini. Di sini 3,3, ini 2,2, voltase 0,87. Dan RPM masih 775. Airflow 0,62 volt. Oke, setelah kita lakukan pengecekan seperti ini, langkah yang kedua itu harus kita cek dari bunga api ujung busi, hasil pembakaran intinya. Kita keluarin dari scan. Dan catatan juga harus semuanya dalam kondisi standar dan normal. Entah itu jalurnya, entah itu sensornya, entah itu dari ECU-nya juga. Oke, coba kita cek dari businya hasil pembakaran. Oke, setelah kita lakukan pelepasan busi, hasil dari pembakaran busi itu seperti ini. Nah, di sini nanti bisa kita terangkan, kalau di ujungnya ini warnanya putih, berarti dia udah line atau BBM kurus. Tapi kalau masih seperti ini, BBM masih terlalu red alias bensinnya masih boros. Nah, di sini kita nanti coba setting ulang AFR-nya. Ini bahwa bukti kalau businya ini udah terlepas ya. Oke, lanjut kita kasih solusi juga. Ini kebetulan ada tokonya variabel resistor. Variabel resistor itu AFR. Ini ya guys. Cuman ini
Oke, kita lanjut. Oke, setelah kita lakukan pemasangan busi, coba kita lakukan penghidupan mesin. Yuk. Di sini kita keterangkan juga, setelah kita AFR udah kita setel, nyetel AFR itu enggak satu kali langsung jadi. Yang harus dicek, jangan lupa ini juga sudut pengapian. Sudut pengapian itu mempengaruhi juga, nanti akan menjadikan boros dan tidaknya. Oke, tadi udah selesai di angka 0,8 volt. 0,87 volt. Nah, di sini nanti kalau kita caranya reset, restartnya sekarang ini di kotak diagnosis ada tulisan PAF nanti, PF ini PF1. Ini kita kasih E1. E1 nya itu massa. Setelah kita lakukan ini, jangan lupa TE sama TE1 sama E2 itu harus di jumper. Oke, kita ke kotak diagnosis, itu ada tulisan TE1, TE2, E1. Ini yang di jumper TE2 sama E1. Terus multi kita kasih yang VF1, angka digital. Ini sampai berubah-ubah, kita kasih R sampai kita gas ke RPM 2000, kita tahan sampai dia nanti menunjukkan angka yang paling kecil. Ini istilahnya nanti cara nyeting biar AFR dia ke titik yang diinginkan. Sampai kipasnya radiator nyala. Oke, yang terkecil 9,9. Tadi yang paling kecil 9,9. Oke, setelah kita lakukan seperti itu, tinggal kita tes hasil pembakaran nanti. Oke, cukup sekian kali ini. Jangan lupa tanda lonceng, like, and subscribe-nya ya, biar kita selalu aktif dan berinovasi. Dan jangan lupa follow juga Instagram BJM Girik. Terima kasih.